Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini adalah pertemuan ke-15, ya, pertemuan sebelum terakhir, sebelum Anda minggu depan ujian akhir semester. Hari ini kita akan mempelajari tentang psikologi komunikasi massa. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kenapa kita penting dalam mempelajari psikologi komunikasi massa. Sebelum itu kita harus mengetahui juga apa sih psikologi atau pengertian dari psikologi komunikasi massa. Menurut Bittner, psikologi komunikasi massa ini adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang dan produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan juga lembaga dan arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima juga secara serentak dan sesaat. Nah, berikutnya, psikologi komunikasi massa ini juga merupakan proses ya dalam penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain, di mana penerimanya adalah masyarakat dan sumbernya biasanya berupa lembaga baik itu institusi pemerintahan ya ataupun lembaga-lembaga organisasi maupun masyarakat berupa komunitas dan lain sebagainya. Nah, di dalam komunikasi massa, komunikatornya itu suatu organisasi sosial yang mampu memproduksi pesan dan mengirimnya secara simultan untuk sejumlah anggota masyarakat yang lokasinya tersebar. Misalnya tersebar ada di daerah Yogyakarta secara provinsi, ataupun se-Jawa Tengah, ataupun seluruh Jawa, ataupun nanti bisa seluruh Indonesia. Makanya sekarang ini banyak sekali orang menggunakan media massa dalam untuk menyampaikan pesan. Mudah sekali kita membuat pesan yang mengkritiki sesuatu hanya dalam menuliskan dalam media massa atau mungkin yang sekarang ini bisa di dalam media sosial. Semua orang bisa menyampaikan, semua orang bisa nge-tag, dan semua orang bisa memviralkan ya sampai akhirnya pesan itu tersampaikan kepada orang yang dituju. Siapa? Ya masyarakat umum. Kemudian siapa yang menerima pesan itu? Ya seharusnya adalah pemangku kebijakan. Nah, selanjutnya ada 4 ciri pokok di dalam komunikasi massa. Yang pertama itu dia bermedia. Ada yang menyebutnya komunikasi tidak langsung. Nah, yang kedua adalah bersifatnya satu arah. Maksudnya apa? Tidak ada interaksi di antara peserta komunikasi. Misalnya saya dengan Anda bertemu langsung, ngobrol langsung, nah itu bukan seperti itu, tapi medianya itu adalah berupa satu arah. Ya, tidak ada feedback secara langsung. Artinya yang ketiga, ciri-ciri pokoknya adalah bersifat terbuka, maka pesannya harus terbuka, harus bisa diterima oleh masyarakat luas. Ya, ditujukan kepada publik yang tidak terbatas, ya, bisa juga secara anonim. Yang penting pesannya terbuka meskipun siapanya itu tidak penting. Ya. Yang keempat, mempunyai publik yang secara geografis itu tersebar. Ya, publiknya ada di mana-mana yang menerima pesan tersebut, ya, baik itu dari media massa maupun media sosial. Selanjutnya, nah ini karakteristik psikologis. Karakter psikologis yang khas dari komunikasi massa adalah di dalam pengendalian arus informasi, umpan balik, stimulasi alat indera, dan yang terakhir adalah proporsi unsur isi dan hubungan. Kita akan membahas satu-satu mengenai ini. Untuk pengendalian arus informasi, ya, pengendalian arus informasi ini yaitu pengendalian arus pesan dalam komunikasi massa sepenuhnya dikuasai oleh komunikator. Jadi Anda itu dapat mempengaruhi pesan apa yang ingin disampaikan, arus informasi mana yang ingin disampaikan. Makanya biasanya di dalam uh, dunia perhelatan politik ya seperti yang kemarin kita sudah lewati di hmm, pemilu gitu ya, itu media pemilik media baik itu TV One, Metro TV, MNC dan lain sebagainya itu sungguh dia mempengaruhi arus pesan apa atau arus informasi apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, halayak tidak bisa menghentikan atau menahan ataupun bertanya terhadap satu hal yang belum dipahaminya. Jadi silakan Anda cross check sendiri. Uh, apa kemudian Anda ya komunikan itu berarti masyarakatnya itu adalah harus meng-cross check apakah ini beritanya benar atau tidak gitu. Berikutnya adalah ungkapan protes, kritikan, ketidaksetujuan terhadap isi peran memerlukan bentuk komunikasi yang lain. Bisa juga dengan membalas dengan surat terbuka juga di media ya. Terlihat bahwa ada perbedaan efek psikologis dalam peristiwa komunikasi sehingga kenapa dalam komunikasi massa lebih menekankan konten
Ya. Berikutnya adalah umpan balik. Nah, umpan balik ini dapat diartikan sebagai respons, peneguhan, sebagai servomekanisme internal, dan sebagai respon, umpan balik adalah pesan yang dikirim kembali dari penerima ke sumber untuk memberitahu sumber tentang reaksi penerima dan memberikan landasan bagi sumber untuk menentukan perilaku selanjutnya. Dalam komunikasi massa bisa mencapai zero feedback, berbeda dengan komunikasi interpersonal yang bisa mencapai free feedback atau full feedback. Nah, terakhir yaitu stimulasi alat indera. Dalam komunikasi interpersonal, orang menerima stimulus lewat seluruh alat inderanya. Sedangkan dalam komunikasi massa tidak demikian, tergantung jenis media massa yang digunakan. Nah, media massa ini memiliki peran penting sebagai perpanjangan alat indera tertentu. Terakhir nih, proporsi unsur dan juga isi dari berita tersebut. Setiap komunikasi itu melibatkan dimensi isi dan juga hubungan. Sama seperti Anda dengan kekasih Anda. Ada isi dan ada hubungan. Tapi dalam komunikasi interpersonal lebih menekankan pentingnya dimensi hubungan antara Anda dan kekasih Anda, antara saya dengan pasangan saya. Tapi kalau komunikasi massa itu lebih menekankan dimensi isi. Isinya siapa? Bukan isinya apa, bukan siapanya yang nulis. Jadi itulah kenapa dalam komunikasi interpersonal lebih menekankan siapanya ya atau bagaimananya. Sedangkan dalam komunikasi massa lebih menekankan apanya di dalam isi itu. Nah, ini ada topik diskusi yang mungkin Anda juga bisa mencari tahu lebih dalam lagi tentang teori-teori komunikasi massa yang saudara anggap penting dalam pembahasan psikologi komunikasi. Ada juga efek media massa pada sikap, efek larangan dan suruhan, media sebagai pencipta realitas, ya, media massa dan perkembangan perusahaan, media massa dan pasar kerja, media massa dan perkembangan ilmu pengetahuan, media massa dan juga dehumanisasi. Itu sekiranya pada mata kuliah pada hari ini Anda bisa kembangkan lagi ilmu-ilmu yang Anda pikir ini perlu, karena ini merupakan skill jika Anda bisa membuat berita ataupun Anda dapat menjadi copywriter, ya. Karena ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sekarang juga lagi banyak dibutuhkan. Jaringan media berkembang di mana-mana, media sosial ada di mana-mana, bahkan kalau Anda lihat berita yang paling viral, cepat viral itu biasanya Tribun News ya. Ada Tribun Jogja, ada Tribun Kalteng, ada Tribun Sumatera, ada Tribun Bali. Itu Tribun ini merupakan media biasa sebenarnya awalnya. Terus kemudian dia berkembang ada di seluruh provinsi karena dia copywriter. Karena dia ada berita apa, dia viralkan. Ada berita apa di daerahnya, diviralkan. Dengan adanya berita di Tribun ini. Dan ini menjadi pekerjaan yang sangat serius ya, karena efek dari media ini itu bisa mempengaruhi sikap daripada pembacanya atau publik dalam mempengaruhi atau pemikiran, ya, mempengaruhi pemikiran terhadap siapa yang membaca berita tersebut. Ya, nah ini pentingnya media massa. Maka jika Anda ingin memiliki cita-cita ataupun Anda ingin memajukan Indonesia, tentu Anda tidak bisa bekerja sendiri. Anda perlu menulis, Anda perlu membuat berita, Anda perlu melaporkan, Anda perlu menuliskan sesuatu ya, yang harus terekam. Akhirnya banyak juga media yang atau halayak masyarakat yang membaca apa sih pekerjaan Anda, apa sih yang sudah Anda lakukan, apa sih yang akan Anda lakukan. Misalnya berita apa sih yang menarik ya. Semoga mempelajari psikologi komunikasi massa ini Anda juga lebih bisa berhati-hati dalam menerima berita, menyaring berita, karena banyak sekali di luar sana berita-berita yang hoax. Maka tidak sebagai halayak, sebagai masyarakat, Anda juga harus lebih cerdas dalam memilah berita. Nah, berita-berita mana harus di cross check. Ada, kalau Anda masuk ke apa namanya, di bagian komunikasi ada namanya etika jurnalis ya dalam membuat berita. Apakah beritanya ini akurat, apakah berita ini benar, apakah berita ini itu penting, apakah berita ini itu prioritas dan lain sebagainya tuh ada. Nah, maka silakan pelajari lagi lebih dalam, semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa ujian akhir semesternya Anda menulis berita. Nah, menulis berita silakan tuliskan berita Anda lalu upload ke dalam akun kumparan Anda. Semoga diterima ya, dan kalau misalnya itu achieve dan berita Anda diterima oleh kumparan, maka itu sebuah achievement buat Anda dan itu bisa jadi portofolio.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Semoga lancar skripsinya dan semoga lancar segala urusannya, lulus tepat waktu dan juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.